Jadi sebenarnya ada sedikit penyesalan ketika gua ngambil BYD atau One yang dynamic. Harusnya yang premium aja. Kenapa? Karena ada satu fitur ini di mobil BYD atau One ya. Jadi si BYD atau One ini ternyata sudah dilengkapi dengan V2L. Artinya dia bisa menjadi genset atau sumber tenaga listrik kalau misalkan kita lagi camping atau rumah kalian mati lampu. Awalnya gua pikir nggak ada ya, karena kan waktu itu gua pas pertama kali lihat mobil itu di Gias apa di GJAW gitu ya, waktu pertama kali launching gue bikin videonya. Nah, waktu itu tentunya namanya mobil display pameran itu nggak ada portable chargernya, nggak ada V2L-nya. Jadi gue pikir ya ini paling sama lah kayak Wuling REV, sama kayak Wuling Bingo, sama kayak yang lainnya nggak ada V2L-nya. Ternyata ada. Jadi di rumah gue tuh belakangan ini mati lampu mulu ya. Bukan karena PLN juga sih, karena emang cuacanya lagi ekstrim banget kan, petir dan kawan-kawan, gardu kebakar, kena petir dan kawan-kawannya. Akhirnya karena Ioniq gue itu lagi di Jakarta, ya dipakai orang tua gue buat bolak-balik kemoterapi dan kawan-kawan, ya. Akhirnya gue pakai genset. Nah, genset berisik kan. Terus gue jam 11 malam tuh lagi mati lampu, gue bilang sama istri gue, genset kita matiin aja, kasihan tetangga, terlalu berisik. Malam-malam mau tidur, listrik nggak nyala, dapat suaranya doang. Ya udah, akhirnya kita matiin lah, sampai sahur tuh. Nah terus, gue beli genset yang tipe silent. Apa, Pro apa gitu ya, 5 jutaan. Ternyata masih berisik juga gitu ya. Akhirnya, Ioniq-nya gue bawa sini ya. Terus orang tua pakai One yang dynamic. Karena kan yang dynamic itu baterai 30 kWh. Ya, jadi kalau misalnya kita jadiin V2L, anggaplah 2200 gitu ya, mungkin kita bisa hampir sampai 10 jam. Dan yang premium ini, jadi kita pinjam dari BYD HK Auto Klaten ya. Biasanya kalau kita bahas mobil itu langsung tipe tertinggi. Jarang banget kita bahas tipe terdahnya. Tapi karena kemarin gua beli BYD atau One yang dynamic ya, versi paling bawah, gua langsung bikin videonya tentang yang dynamicnya, bukan yang premium. Nah, sekarang kita pinjam dari sana, warnanya sama. Ini yang premium, bedanya itu baterainya lebih gede 38 ya, jadi beda 8 kWh. Anggap aja kalau misalkan listrik kalian pakai itu 2200 di rumah, kita bisa dapat lebih ekstra 4 jam ya, kurang lebihnya ya. Kan kalau kalian listrik 2200 nggak mungkin pakai 2200 ya kan, paling kepake cuma 1000 sekian gitu ya. Jadi kita bisa dapat ekstra sekitar 4 sampai 5 jam kalau kita pakai yang premium buat genset di rumah. Ya, jadi kalau misalkan kalian belum punya genset di rumah, takut ada mati lampu, nggak ada salahnya langsung ambil yang premium sekalian biar bisa V2L. Dan jangan lupa instalasi listrik rumah kalian dibikin yang bisa jadi genset, ada jegreknya gitu loh. Karena kepake banget sih. Lu bayangin, lagi mati lampu, di rumah AC nyala. Enak banget, lampunya nyala, rasanya kayak nggak mati lampu. Di kamar, nyalain nyalain AC, nonton TV gitu kan, enak banget tuh. Nggak berasa mati lampu. Tapi lucunya ya, si BYD ini antara yang dynamic sama premium, itu dari segi eksterior tidak ada bedanya sama sekali. Jadi bumper depan sama, lampunya sama ya, pelek ban juga sama, spion sama, bodi samping sama, even sampai belakangnya itu juga masih sama. Nggak ada tulisan premium, nggak ada tulisan dynamic, cuma atau One. Di sebelah sini ada EV, ada BYD. Udah, begitu aja. Antenanya juga sama, spoiler belakangnya sama, ada high mounted stop lampnya juga sama, ada defogger juga sama. Jadi secara eksterior, kalau kalian beli dynamic atau premium, sama BYD itu nggak dibedakan, dan beli dynamic pun masih kelihatan jumawa gitu ya. Mesin masih sama, charging portnya ini masih sama juga, tapi kecepatan chargingnya beda. Kalau yang premium itu fast chargingnya maksimal di 40 kW, kalau yang dynamic itu 30 kW. Dan kalau sama-sama dari 20 ke 80 itu bayarnya sekitar 10 menit. Yang ini tuntas dalam 30 menit saja, yang dynamic tuntas dalam waktu 40 menit dari 20 ke 80%. Jadi bedanya sekitar 10 menit. Dan seperti yang gue bilang tadi, baterainya di bawah, dia itu lebih gede 8 kWh dari 30 sampai ke 38 kWh. Terus juga beratnya juga bertambah sekitar 80 sampai 100 kg kalau gue lihat dari spesifikasinya. Dan handle pintunya juga masih sama, kuncinya juga masih sama, mulai dari One sampai ke BYD Seal. Lantas interiornya apa yang berbeda? Nah, kita dari sini aja nih, udah kelihatan soalnya. Secara desain,
itu masih sama persis. Door trimnya sama ya. Tapi ketika kita lihat kursinya, nah dia punya electric seat. Tapi nggak cuma electric seat. Karena yang dynamic itu, dia kursinya masih manual, nggak bisa diatur ketinggiannya. Yang ini electric seat, tapi kita bisa atur ketinggian kursinya. Karena buat gue yang dynamic itu, meskipun posisi duduknya lumayan oke sih, kalau bisa diturunin itu lebih enak. Dan di tipe ini, itu bisa diturunin. Nah ini cocok juga buat yang perempuan ya, terutama ibu-ibu yang biasanya tingginya nggak nyampe 160, itu kan agak susah ya. Nah ketika bisa ditinggiin, nyetirnya jadi lebih gampang. Terus power window-nya, dia itu semuanya sudah auto down. Tapi yang auto up cuma ada di bagian driver aja. Nah, kenapa yang lainnya itu cuma auto down doang, nggak ada auto up-nya? Soalnya ketika auto up, dia harus dilengkapi dengan namanya anti-pinch. Jadi kalau misalnya kita turunin, ya, terus kita naikin, ada yang kejepit gitu ya, dia akan turun. Tuing. Tuh, lebih aman. Makanya yang lainnya itu, dia kalau kita buka, dia turunnya sama. Nah, untuk yang versi dynamic, itu dia buat naik ke atasnya masih manual. Cuma turunnya doang yang otomatis. Oke, lanjut. Setirnya. Nih, setir juga banyak perbedaan ya. Jadi, pertama dia pakai setir kulit, bukan poliuretan ya. Ini beneran kulit dan dipegang enak, rapih juga setirnya ya, kulitannya. Nah, tapi kalau ini sebenarnya gampang ya. Artinya yang dynamic kalian bisa bawa ke tukang jok, minta tolong dikulitin, udah jadi, beres. Tapi ini nih yang berbeda. Nah, dia punya tilt dan teleskopik. Nah, biasanya mobil kalau misalkan ada yang teleskopik, ada yang enggak, biasanya tuh versi yang enggak teleskopik itu dimajuin sama dia. Paling maju. Tapi kalau di Atowan tuh beda gitu. Jadi pas gua kemarin yang nyobain dynamic, ternyata ketika dia nggak pakai teleskopik, dia ditaruh di paling mundur. Makanya pas buat kita nyetir, pas pakai yang premium ini, dia jauh lebih enak. Lebih pas gitu. Jadi bedanya di sini. Dan untuk dari sisi airbag juga, dan dari segi keselamatan, dia dapat 2 tambahan airbag. Jadi nggak cuma di depan ya, nggak cuma di pilar, tapi juga ada di kursi sini ada airbagnya juga. Jadi airbag keluar dari sini ya, bukan dari samping sini. Apa dari samping? Dipegang sih kayak guratannya ada di sini ya, bukan di sini ya. Tapi logo airbagnya ada di samping sini. Terus kalau kita ke bagian tengah sini, dia ada wireless chargingnya. Ya, jadi ini bukan cuma sekedar tempat buat naruh handphone, beneran bisa dipakai buat ngecas. Dan yang gue suka adalah dia tuh gak ada kipasnya di bagian sini ya, tapi antara si ventilasi AC-nya itu deket banget gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi ngecas HP, kita tahu wireless charging itu pasti bikin panas ya. Udah kita arahin aja ke sini. Sisanya semua masih sama ya. AC masih sama, head unit masih sama, speedometer masih sama. Sampai ke bagian atas ini juga masih sama dan ada lampunya ya, ada kaca, ada lampu, nggak cuma sebelah kanan tapi juga ada di sebelah kiri ya. Gue seneng ya, ini mobil dengan harga terjangkau tapi kelengkapannya nggak disunat. Biasanya kalau mobil-mobil bensin yang di kelas ini LCGC gitu ya kita sebut ya, itu pasti pada dihilangin tuh. Ini masih ada ya, kamera mundur juga ada, Android Auto, Apple CarPlay-nya juga masih ada, wireless pula. Smooth, bagus, dan punya gua kebetulan udah gua gedein ya. Jadi 15 inci itu dari Dharma Audio. Ya, kemarin di Dharma Audio tuh kita pasang audio, kita pasang head unit lebih gede, kamera 360 sama ini nih. Jadi baik versi dynamic sama premium, kacanya sama-sama nggak bisa dilipat. Nah, kalau kalian mau pasangin yang tambahan gitu ya biar bisa dilipat kaca spionnya, karena menurut gua penting sih. Itu pastiin pakai yang soket to soket ya. Jadi nggak pakai motong-motong kabel. Ke belakang. Dia juga kayak sama ya, plafonnya hitam ya, bagian door trimnya sampai ke kulit-kulitnya sini itu juga nggak dikurang-kurangin. Bagus nih. Biasanya mobil-mobil di kelas ini, door trimnya depan empuk, belakang keras. Atau mungkin bagian-bagian ini tuh bisa diganti bukan bahan kulit ya. Dia kan pakai bahan kulit sintetis nih. Sama dia tetap dikasih nih, mulai dari sini sampai ke bagian bawah. Ya, kursinya juga sama, nggak ada armrest, tetap sama, dan desainnya juga bagus. Cuma memang si Atowan ini dia nggak dikasih AC ke bagian belakang ya, jadi bagian sini tuh nggak ada AC. Dan kalau misalkan kalian punya rezeki lebih, nggak ada salahnya ketika kalian beli Atowan ganti kaca film, terutama bagian depan ya, karena ketika ganti kaca film di bagian depan itu langsung berasa AC-nya jadi lebih adem. Gue udah buktiin sendiri. Nah sekarang gimana rasa berkendaranya? Apakah sama dengan versi yang dynamic? Mari kita coba. Oke, sekarang kita jalan di Atowan ya. Ini
baterai tinggal 28%, range-nya dengan gaya berkendara gua sepanjang pakai mobil ini tuh tinggal 97 kilo lagi sebenarnya. Tapi kalau udah biasa pakai mobil listrik ya, 28%, 96 kilo tuh masih banyak sebenarnya. Kemarin gue sama lu ya, Viv ya, pakai Ioniq 5 dari Salatiga. Kemarin kan gue Klaten, Magelang, Klaten, nggak gue cas, warawiri dalam kota, terus ke Salatiga, itu belum ngecas sama sekali tuh. Pas sampai tol, gue ngecas pas 19% di kilometer 480 sekian. Ya, kalau orang biasa mungkin 19%, waduh nyampe nggak nih ya? Ya kan? Tapi kalau udah biasa, ya masih 19% oke. Gue sebenarnya nggak se-ekstrim itu amat, lebih ekstrim istri gue ya. Istri gue waktu gue pakai mobil mau jemput anak-anak, kok tinggal belasan persen katanya. Ah, masih banyak itu, AC-nya masih dingin gitu ya. Karena kalau wuling itu udah tinggal 10%, itu biasanya AC-nya mati dia, biar range-nya lebih panjang. Ya, makanya pas dari 100 ke bawah itu dia turunnya cepet ya, pas sudah sampai 10% atau 5% itu langsung jadi panjang banget, karena sama dia tuh bener-bener dihemat gitu. Nah, kalau BYD ya, ini gua pakai sampai 10% pernah. Enggak sih, dia masih dingin AC-nya ya. Jadi kalau si Wuling itu pakai CLTC, dia tuh pakai NEDC namanya, New European Driving Cycle. Jadi 380 kilo itu berdasarkan NEDC. Biasanya NEDC itu bisa tercapai kalau kita dipakai di dalam kota. Tapi kalau kita pakai keluar kota, 80% lah. Gitu. Jadi kalau misalkan 300 kilo ya, mungkin sekitar 240 kilo gitu kalau misalkan kita mau realnya pas kita bawa keluar kota ya. Nah, ini mobil karena 380 kilo, mungkin 80%-nya sekitar 38, anggap 40 lah, 80, mungkin sekitar 320-an, 330 kilo lah. Kalau misalkan kita pakai keluar kota. Jadi patokan gue gitu. Kecuali WLTP kayak Ioniq 5 ya. Ioniq 5 ya, bukan Kona ya. Kona tuh NEDC. Ioniq 5 itu dia pakai WLTP, di mana pas kita pakai 450, itu biasanya selalu lebih dari 450. Even pas keluar kota juga lebih, karena NEDC-nya itu sekitar 500-an sekian, 520 atau 530 gitu berdasarkan NEDC. Nah, jadi perbedaannya di situ. Dan ketika gua bawa Atto1 dari Dynamic ke Premium ya, kelihatannya cuma beda 80 kilo sih emang sih. Tapi pas kita bawa kayak kok nggak habis-habis ya. Kayak perbedaannya kayak lebih dari 80 kilo gitu. Karena ketika dia turun dari 100 ke bawah gitu kan sepanjang pemakaian, biasanya kalau misalnya kita jalan, let's say kita jalan 50 kilo lah. Pas kita pakai yang Dynamic itu 50 kilo mungkin udah 20%. Nah, ketika pakai yang ini, jalan 50 kilo ya, rasanya nggak nyampe 20% gitu. Jadi pas ini, oh ya masih banyak ya. Makanya pas kemarin gue pinjam dari BYD HK Klaten gitu ya, ini sampai sekarang belum gua cas. Buat kalian yang range anxiety, emang premium lebih baik sih dibandingkan dengan yang dynamic. Ya, tapi kalau kalian sudah biasa dengan mobil listrik dan kalian sudah tahu kemana arahnya, tiap hari jalan kemana dan gak ada jalan dadakan, rajin ngecas, 300 kilo itu sudah lebih dari cukup. Karena 300 kilonya ini karena dia NEDC, ya, dia itu lebih panjang dibandingkan sama Wuling REV yang pakai CLTC. Gimana rasa berkendaranya? So far semua masih sama ya. Suspensi masih sama. Dia kecepatan rendah, itu keras, dan dia itu travelnya pendek ya. Jadi kalau misalkan kena jalan bergelombang, itu goyang-goyang itu berasa karena dia mainnya nggak banyak gitu. Mungkin yang lain mobil bisa sampai begini, dia cuma segini-gini doang gitu. Tapi ketika kita lewatin di jalanan lurus kayak gini, yang mulus, itu suspensinya enak, dia cukup stabil untuk sebuah ukuran mobil kecil. Nah, terus handlingnya masih sama. Pedal gasnya, pedal remnya masih sama ya. Rasanya itu matcher gitu. Jadi pas kita nginjek rem, nginjek gas, itu bisa kita takar ya. Rasanya gimana. Dan yang paling gue suka adalah posisi duduk ya ketika kita bawa nyetir. Gue kan sukanya mobil yang kursinya itu rendah ya. Ketika kita pakai yang premium ini, karena dia sudah bisa diatur ketinggiannya secara elektrik, nah kita bisa duduk lebih rendah ya. Begitu pula dengan setirnya, kulitnya juga dipegang enak ya. Jadi pas kita pegang di sini tuh beda banget rasanya sama yang dynamic sih. Jadi kalau misalkan kalian punya uang berlebih ya dan berencana pakai mobil di dalam jangka waktu yang panjang ya, premium itu lebih baik dibandingkan dynamic dan bisa jadi genset di rumah. Dan untuk bobotnya, mobil ini dan untuk bobotnya
Tipe premium ini kalau dari gua baca itu lebih berat sekitar 80 sampai 100 kilogram. Dan karena dia lebih berat juga harusnya secara akselerasi dia lebih lambat ya. Ya memang sih gua nggak bawa alat draginya ada di kantor di Jakarta ya. Tapi pas kita coba akselerasinya gitu ya, mode normal, mode sport, mode eco. Kelihatannya sih kayaknya ya anggap aja kita bawa dynamic ditambah satu orang aja sih. Karena secara tenaga mesinnya sama, masih 75 PS dan torsinya masih 135 Nm. Top speednya gue coba kemarin sama sekitar 130-an. Kalau misalkan lagi agak turunan bisa sampai 140. Tapi so far mobilnya rasanya secara driving quality nggak ada bedanya sama sekali dibandingkan dengan Dynamic. Jadi bisa dibilang Atowan Premium itu adalah Atowan Dynamic yang punya range lebih panjang dan pengecasan lebih cepat ya. Cocok buat kalian yang takut sama namanya range anxiety, karena beberapa orang juga walaupun dia tahu 300 kilo udah lebih dari cukup gitu ya, tapi untuk mengurangi range anxiety-nya itu beli yang langsung 380 km. Dan Atowan sendiri ya, kemarin gue tuh sempet nyari Atowan buat temen gue yang lagi cari Atowan ya. Ini mobil harganya sih kagak turun loh ya. Jadi kalau kita lihat pasaran mobil secondnya, terutama yang Dynamic ya, itu rata-rata orang jual 190 ya. Ada yang jual 185 mungkin yang kilometernya tinggi, dan untuk yang versi premium ini rata-rata orang masih jual di 230-an gitu. Jadi harganya masih nahan ternyata ya. Terus kalau ditanya, teman gue ada yang jual ya, Romi dari Droid Lime, gue tanya, lu kenapa Atowannya dijual? Katanya kan, iya gue mau upgrade. Jadi kebanyakan orang yang beli Atowan dan dijual lagi Atowannya, itu biasanya mereka karena mau upgrade ke mobil listrik yang lebih mahal. Karena ketika mereka beli Atowan, kebanyakan itu yang dijual lagi, mereka tuh pengen coba-coba. Mobil listrik enak gak sih? Yakin gak sih pakai mobil listrik? Dan untungnya ketika mereka beli mobil listrik pertama kali, itu langsung Atowan. Karena emang Atowan ini meyakinkan sih ya. Rasanya mobil beneran, even better dibandingkan dengan LCGC dari gaya berkendaranya. Terus juga powertrain listriknya tuh udah mateng. Gasnya, remnya, ya, pengecasannya. Jadi orang tuh pertama kali naik mobil listrik langsung belinya Atowan, dia langsung yakin sama mobil listrik. Beda ceritanya kalau misalkan dia beli mobil listrik yang kayak mobil kutu gitu kan. Itu terasa mainannya gitu loh. Kalau ini tuh nggak terasa mainan, terasa kayak mobil biasa aja. Menurut gue nih mobil kalau misalkan kalian udah biasa pakai Dynamic, ke premium ini lebih menjaga hati sih, menjaga kewarasan. Karena ya beberapa orang ya, dia tahu tiap hari jalannya kemana gitu kan. Tapi once misalkan nih ya, tiba-tiba kalian lupa ngecas, akhirnya harus cari SPKLU. Padahal nih mobil kita cas di rumah aja tuh udah lebih dari cukup gitu kan. Even karena dia baterainya nggak nyampe 40 kilowatt ya, dia kan 38 kilowatt hour. Itu tuh ngecas pakai colokan portable aja tuh sebenarnya udah cukup banget. Ya meskipun memang lama, tapi bisa gitu. Kebayang kalau misalkan pakai mobilnya yang sampai 50 atau 70 kilowatt hour gitu, baterainya kita ngecas pakai portable charger itu kan bisa 2 hari ya. Kalau ini seharian aja udah cukup gitu. Apalagi kalau misalnya kita jalan sehari gitu kan. Jalannya misalkan sehari 100 kilo. Ya udah tiap pulang itu selalu dicas, tiap pulang selalu dicas. Itu akan penuh dengan sendirinya meskipun kita pakai portable charger. Apalagi kalau misalkan listriknya dipisah tuh antara listrik rumah sama plus mobil listrik meskipun nggak ada wall charger. Jadi kita ketahuan berapa sih konsumsi listrik kita buat si mobil ini. Mungkin ada 500.000 buat 3 bulan kah? Ada yang 1 juta buat 4 bulan kah? Ya kalau di rumah gua tuh 1 juta sekitar 4 bulan sekarang. 3 sampai 4 bulan lah. Tergantung, tapi kan kadang-kadang gue pinjam mobil, suka gue cas di rumah kan. Nah itu tuh yang kadang-kadang ada faktor X yang nggak kelihatan. Nah ini cocok buat kalian tuh yang agak-agak cemas gitu kan, yang rage anxiety-nya tuh belum bisa hilang gitu. Karena banyak juga orang udah pakai mobil listrik, udah pakai lama setahun 2 tahun masih, aduh ini cukup nggak ya? Aduh ini cukup nggak ya? Dengan range yang lebih panjang dibandingkan dengan dynamic, ya rage anxiety itu bisa hilang. Karena buat apa beli mobil kita makin cemas di jalan. Mungkin nanti beberapa bulan lagi cemasnya beda kali ya. Jadi setelah kita nyobain Atowan yang premium, sebenarnya bisa dibilang rasa berkendaranya sama persis dengan yang versi Dynamic. Tapi dari segi kelengkapan, terutama pengemudi, ini jauh lebih lengkap ya. Bisa diatur posisi duduknya lebih enak, teleskopik, elektrik pula, lebih safety juga karena airbag-nya nambah. Tapi yang buat gue paling penting adalah baterainya lebih besar.
Karena baterai yang lebih besar nggak cuma mengantarkan kita untuk jarak yang lebih jauh, tapi kalau kalian memanfaatkan mobil ini nggak cuma sekedar alat transportasi, tapi sebagai V2L juga gitu ya. Ya, gue sih lebih baik ambil yang premium sekalian. Karena ketika rumah kalian mati lampu dan kalian sudah merasakan betapa nyamannya punya mobil yang bisa jadi genset, itu the best feeling sih. Punya mobil tapi bukan cuma sekedar mobil. Dan buat teman-teman yang sudah punya atau One, baik yang premium atau dynamic, coba komen di bawah bagaimana rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.